Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 6 April tahun 2024 saya akan mengomentari kata Arif Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan tidak elok menghadirkan Presiden Joko Widodo. Setelah para pengacara 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan permintaan akan menghadirkan 4 menteri, lalu disetujui Hakim Mahkamah Konstitusi, lalu Hakim Mahkamah Konstitusi memanggil 4 hakim tersebut tanpa seizin Presiden Joko Widodo untuk sidang tanggal 5 April tahun 2024. Lalu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 telah memeriksa keempat menteri Presiden Joko Widodo tersebut, yaitu Muhajir selaku Menteri, Erlangga Hartarto Menteri Perekonomian, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Semua keterangan keempat saksi mengetahui pembagian bantuan sosial atau bansos berupa beras 10 kg. Pembagian bansos tersebut seizin atau sepengetahuan Presiden Joko Widodo. Kemudian pengacara dari 01 dan 02 mengharapkan menghadirkan Presiden Joko Widodo untuk mendengar jawabannya secara langsung di muka Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencocokkan keterangan keempat menteri dengan jawaban Presiden Joko Widodo nanti, tetapi belum ada kata sepakat di antara para hakim Mahkamah Konstitusi. Tanggapan Hakim Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat menyatakan kurang elok menghadirkan Presiden Joko Widodo ke Mahkamah Konstitusi karena Presiden Joko Widodo simbol negara. Penulis tidak sependapat dengan Hakim Arif Hidayat dengan alasan negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima atau hukum itu yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, atau hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Dikuatkan lagi dengan asas hukum pidana, yaitu asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya siapapun yang bersalah, baik presiden, ketua MPR, panglima TNI, masyarakat biasa, harus dihukum sesuai perbuatannya tanpa kecuali. Berdasarkan hukum itu paling tinggi dari presiden, maka Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan Presiden Joko Widodo di persidangan untuk memberi keterangannya terkait pembagian bantuan sosial berupa beras dan uang kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk disesuaikan dengan keterangan saksi Erlangga Hartarto yang menyatakan ikut membagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat dan menyatakan beras yang diterima itu bantuan dari Presiden Joko Widodo. Demikian juga keterangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sejak tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi bantuan berupa beras atau barang, hanya melayani yang sakit berupa biaya pengobatannya dari anggaran bansos berupa biaya pengobatan, dan dari anggaran bansos sebesar 467 triliun hanya 78 triliun yang digunakan untuk kepentingan dinas sosial. Selebihnya tidak tahu siapa yang menggunakannya. Juga jangan sampai Presiden Joko Widodo difitnah masyarakat menggunakan bansos berupa beras untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto. Untuk menghindari tuduhan fitnah tersebut, Presiden Joko Widodo harus dihadirkan di muka sidang Mahkamah Konstitusi menjelaskan terkait pemberian bansos tersebut. Kalau tidak benar perlu dijelaskan. Demikian juga kalau benar membagi sembako tersebut harus jelas disampaikan di muka sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi
yang terbuka untuk umum. Siapapun anggota masyarakat dapat mengikuti persidangan tersebut. Di samping itu perlu menghadirkan Presiden Joko Widodo untuk dapat menjelaskan kebenaran atas tuduhan masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo sebagai aktor kecurangan yang dilakukan pemerintah daerah terkait penurunan baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD di Gianyar, Bali oleh Satpol PP setempat. Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta, dengan menginstruksikan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Terlebih Komisi Pemilihan Umum yang melakukan kecurangan lewat Sirekap mengambil suara dari 01 dan 03 yang dimasukkan ke nomor 02 dan lain-lain. Pada umumnya para saksi sebelum memberi keterangannya disumpah dulu sesuai agamanya, selesai disumpah baru memberi keterangannya masing-masing untuk keterangan yang benar mengenai apa yang dilakukan secara langsung, apa yang dilihat dan didengar secara langsung, dan apa yang dirasakan secara langsung. Bila saksi berbohong, ada keterangan yang diberikan dapat dihukum sesuai perbuatannya. Harapan saya sebagai negara hukum, Mahkamah Konstitusi menghadirkan Presiden Joko Widodo di muka persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari fitnah kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi dengan hadirnya Presiden Joko Widodo di persidangan Mahkamah Konstitusi, semua fitnah akan hilang. Karena secara nyata Presiden Joko Widodo menjawab semua tudingan yang diajukan kepadanya sebagai bahan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan atas gugatan nomor 01 dan 03 mengenai apapun hasil putusannya. Mahkamah Konstitusi harus diterima karena putusan hakim Mahkamah Konstitusi langsung berlaku. Setelah para pengacara 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan permintaan akan menghadirkan 4 menteri, lalu disetujui hakim Mahkamah Konstitusi, lalu hakim Mahkamah Konstitusi memanggil 4 hakim tersebut tanpa seizin Presiden Joko Widodo untuk sidang tanggal 5 April tahun 2024. Lalu pada hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024 telah memeriksa keempat menteri di persidangan, yaitu 1. Muhajir selaku menteri, Erlangga Hartarto menteri perekonomian, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Semua keterangan keempat saksi mengetahui pembagian bansos berupa beras 10 kg. Pembagian bansos tersebut seizin atau sepengetahuan Presiden Joko Widodo. Kemudian pengacara dari nomor 01 dan 03 mengharapkan menghadirkan Presiden Joko Widodo untuk mendengar jawabannya secara langsung di muka hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencocokkan keterangan keempat menteri dengan mencocokkan keterangan keempat menteri dengan jawaban Presiden Joko Widodo, tetapi belum ada kata sepakat di antara para hakim Mahkamah Konstitusi. Tanggapan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan kurang elok menghadirkan Presiden Joko Widodo ke Mahkamah Konstitusi karena Presiden Joko Widodo sebagai simbol negara. Penulis tidak sependapat dengan Hakim Arief Hidayat dengan alasan negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima atau hukum itu yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, atau hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Dikuatkan lagi dengan asas hukum pidana, yaitu asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya siapapun yang bersalah, baik presiden, ketua MPR, panglima, TNI, masyarakat biasa, harus dihukum sesuai perbuatannya tanpa kecuali.
Berdasarkan hukum itu paling tinggi dari Presiden, maka Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan Presiden Joko Widodo di persidangan untuk memberi keterangannya terkait pembagian bantuan sosial berupa beras dan uang kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk disesuaikan dengan keterangan saksi Erlangga Hartarto yang menyatakan ikut membagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat dan menyatakan beras yang diterima itu bantuan dari Presiden Joko Widodo. Demikian juga keterangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sejak tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi bantuan berupa beras atau barang. Hanya melayani yang sakit berupa biaya pengobatannya. Dan dari anggaran bansos sebesar 467 triliun, hanya 78 triliun yang digunakan untuk kepentingan dinas sosial. Selebihnya tidak tahu siapa yang menggunakannya. Juga jangan sampai Presiden Joko Widodo dipitnah masyarakat menggunakan bansos berupa beras untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto. Untuk menghindari tuduhan fitnah tersebut, Presiden Joko Widodo harus dihadirkan di muka sidang Mahkamah Konstitusi menjelaskan terkait pemberian bansos tersebut. Kalau tidak benar perlu dijelaskan. Demikian juga kalau benar membagi-bagi sembako tersebut harus jelas disampaikan di muka sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Siapapun anggota masyarakat dapat mengikuti persidangan tersebut. Di samping itu perlu menghadirkan Presiden Joko Widodo untuk dapat menjelaskan kebenaran atas tuduhan masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo sebagai aktor kecurangan yang dilakukan pemerintah daerah terkait penurunan baliho Ganjar Pranowo bersama Mapo MD di Gianyar, Bali oleh Satpol PP setempat. Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta dengan menginstruksikan memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Terlebih Komisi Pemilihan Umum yang melakukan kecurangan lewat Sirekap mengambil suara dari 01 dan 03 yang dimasukkan ke nomor 02 dan lain-lain. Pada umumnya para saksi belum memberi keterangannya disumpah dulu sesuai agamanya, selesai disumpah baru memberi keterangannya masing-masing untuk keterangan yang benar mengenai apa yang dilakukan secara langsung, apa yang dilihat dan didengar secara langsung, dan apa yang dirasakan secara langsung. Bila saksi berbohong atas keterangan yang diberikan dapat dihukum sesuai perbuatannya. Harapan saya sebagai negara hukum, Mahkamah Konstitusi menghadirkan Presiden Joko Widodo di muka persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari fitnah kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi dengan hadirnya Presiden Joko Widodo di persidangan Mahkamah Konstitusi, semua fitnah akan hilang karena secara nyata Presiden Joko Widodo menjawab semua tudingan yang diajukan kepadanya sebagai bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan atas gugatan nomor 01 dan 02. Mengenai apapun hasil putusan Mahkamah Konstitusi harus diterima karena putusan Hakim Mahkamah Konstitusi langsung berlaku. Sekian dan terima kasih.